Shalom Bapak Ibu. Ya, kembali kita pada malam hari ini bertemu dalam doa bersama. Dan sebelum kita bersama-sama di dalam doa, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan menjadi dasar doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus, pada malam hari ini kami bersama-sama rindu dilawati, bahkan dibekali dengan kebenaran firman. Firman-Mu yang ya dan amin akan semakin melengkapi dan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sembunyikan kami semua yang hadir pada malam hari ini, biarlah berkat Tuhan terus ada pada kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk kita sama-sama membaca Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Injil Matius 20 ayat 1 sampai seterusnya, ayat 16. Judul di atas, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupahkan." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagimu dan pergilah. Aku mau memberikan kepadamu
yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Banyak orang, Bapak Ibu, ketika mereka membaca Injil ini, mereka menjadi heran. Bahkan di antara mereka ada yang tidak terima dengan cerita ini, dan mereka menganggap Tuan pemilik kebun anggur ini, Bapak Ibu, adalah menceritakan tentang ketidakadilan. Kalau seandainya perumpamaan ini ditujukan kepada Tuhan Yesus, dan mereka melihat perikop ini, mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu tidak adil. Bagi orang-orang yang selalu membenarkan diri, mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan ini tidak adil. Orang yang bekerja pagi-pagi, orang yang bekerja jam 9, orang yang bekerja jam 12, orang yang bekerja jam 3 sore, bahkan ada yang masuk terakhir jam 5 petang. Tapi ketika mereka selesai bekerja dan mendapat upah mereka sama, yaitu 1 dinar. Nah, orang-orang yang merasa bahwa Tuhan ini tidak adil, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat bahwa orang yang berpikir demikian ini adalah orang yang tidak mengerti kasih Allah yang tanpa batas. Mereka tidak mengerti tentang kerahiman Allah. Mereka tidak mengerti tentang kemurahan Tuhan. Seandainya mereka mengerti tentang kemurahan Tuhan, tentu mereka tidak bersungut-sungut, dan mungkin mereka menganggap, dan mungkin mereka tidak menganggap bahwa perikop ini menceritakan tentang ketidakadilan. Bapak Ibu yang berbahagia dalam kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, pada dasarnya inti dari pembacaan kita ini sesungguhnya menceritakan tentang kerahiman. Karena anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, saudara-saudara, itu bukan sebagai upah, sebagai jasa, sebagai reward karena dia melayani Tuhan. Saudara-saudara, anugerah Tuhan itu adalah atas kehendaknya. Nah, orang-orang yang merasa benar, seolah-olah dia sudah melakukan yang terbaik. Dia tidak mengerti tentang kerahiman Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mungkin tidak pantas menerimanya. Saya melihat cerita ini seperti ini. Kalau kita menganggap bahwa Allah itu tidak adil, saya kira kita sedang melecehkan Tuhan. Ya, kita melecehkan perikop ini. Justru disinilah kita lihat betapa luar biasa kerahiman Tuhan. Ketika kita lihat pembacaan ini, mereka tidak sepatutnya marah, mereka tidak sepatutnya bersungut-sungut, karena mereka sudah sepakat bahwa bekerja sehari itu dengan upah 1 dinar. Itu mereka sudah sepakat. Jadi begitu mereka melihat kerahiman Allah kepada orang yang masuk terakhir, mereka marah-marah. Kesepakatan tadi ini posisinya berada di mana? Saudara, cerita tentang orang yang merasa Allah itu tidak adil dalam berbagi kasih, ini mewakili kebanyakan kita pada saat ini.
Banyak pada saat ini orang-orang berpikir demikian. Sekali lagi, keselamatan itu, anugerah Tuhan itu, kerahiman Tuhan itu bukan sebagai upah, tetapi kerahiman ilahi, kerahiman Allah itu kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Itu diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu haknya Tuhan. Keselamatan itu pemberian Allah secara cuma-cuma bagi setiap orang yang membuka hati untuk menerima tawaran Tuhan. Anugerah Tuhan itu seperti itu, saudara. Diberikan bukan karena kita berjasa. Nah, orang-orang yang bekerja kepada Tuhannya tadi, atau orang-orang yang melayani Tuhannya tadi, Bapak Ibu, dia bukan melayani dengan kasih. Dia tidak mengerti tentang kerahiman Allah. Dia melayani karena upah. Sekali lagi, dia melayani karena upah. Sekarang kita kembalikan kepada pribadi. Apakah ketika kita mengikuti Tuhan selama ini, ketika kita melayani Tuhan pada saat ini, tiba-tiba ada orang yang datang terakhir, ya. Tiba-tiba orang yang datang terakhir ini mendapat apresiasi yang sama dengan kita yang mengikuti Tuhan dari awal. Saudara-saudara, kalau kita ada rasa seperti yang Tuhan katakan dalam firman Allah, atau iri hatikah kamu? Nah, kalau ada iri hati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita tidak mengerti kerahiman. Ya. Jadi sekali lagi, yang Tuhan percayakan kepada semua pekerja-pekerja itu karena kasih Allah, karena kerahiman Allah. Dan kalau kita tinjau dari sudut keselamatan, itu kerahiman Tuhan. Makanya Tuhan berkata di dalam ayat yang terakhir, yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, dan kalau kita memang benar-benar mengerti tentang kerahiman Tuhan, kita tidak akan memikirkan tentang upah. Kita tidak memikirkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagi kita yang mengerti benar-benar tentang kerahiman Allah, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita melayani tanpa pamrih. Kita melayani karena kita memandang Tuhan, karena kita memandang kerahiman, karena kita memandang sabda yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi. Dan siapa saja bahwa dengan pemikiran seperti ini kita dapat melakukan pelayanan dengan efektif. Kita dapat melayani sesama tanpa sunggutan, dengan mengerti kerahiman Allah. Ke depan saya yakin pelayanan kita semakin luar biasa. Nah, semoga dengan cerita kerahiman Allah, perumpamaan pekerjaan-pekerja di kebun anggur ini, kita menjadi pekerja-pekerja yang tidak memandang upah, tetapi memandang kerahiman Allah, dan kita dapat berbagi kasih tanpa pamrih, seperti yang Tuhan sudah contohkan di dalam kehidupan.